is back. Dewan Pandi Indonesia Dalam Negeri bersama Vino Mas kita. Halo Kang. Halo. Sehat selalu semuanya. Oke nguam. Siap. Ada pakai Oke nguam. kan kita kebahas Liga Indonesia ya. Enggak, ini pakai baju merah udah tahu juaranya siapa kan? Enggak apa-apa. Apa Tapi sih, ada yang Mer? pakai baju Brasil. Kan ada yang nomor 2-nya pakai baju biru juga. Enggak, udah tahu yang juara siapa dan udah tahu sisa degradasi ke siapa gitu. Iya. Waduh. Oke, sesuai tema Depdagri hari ini, mencari happy ending antara pesta juara atau mencari 4 tim yang diambang degradasi. Gokil, kalau kita lihat pertandingan barusan ya, ada Barito yang berhasil mengalahkan Persita 2-0, berarti kemungkinan ada 3 atau masih tetap 4? Tetap 4 masih. Tetap Kan 4 ya? Tergantung dengan hasil Persipura yang melawan PSIS Ya. Semarang. Ntar lagi kita Benar. akan lihat hasilnya ya. Ini karena berbarengan dengan apa ya? Siarannya berbarengan dengan Pertandingan Persipura lawan Persik sendiri. Benar. Oke, ini secara matematis kalau kita ngelihat kemenangan Barito, berarti Barito juga belum aman. Belum aman. Kenapa Barito belum aman? Karena poin mereka masih 35. Andai Yes. Persipura menang, Persipura 33 kan. Kemudian PSS tadi menang poinnya 36. Yes. Dan Barito yang paling sulit di pertandingan terakhir karena bertemu dengan Persib. Bandung. Dibandingkan dengan Persipura yang hanya bertemu dengan Tira Kabo. Jadi Tapi, maksudnya, Mas, Barito nih yang mau bakalan. Dia nggak bilang gitu, cuman hitung-hitungan aja Ya, gitu. tiga poin yang didapat Sleman sama Barito sore ini kan Ah. bener-bener 3 poin berarti banget dalam artian bener-bener berarti gitu karena Iya. ketika Persipura yang lagi main ini misalnya kalah ya udah wassalam. Ya. Hari ini juga udah ketahuan. Draw aja mereka udah Iya. hilang peluangnya. Hari ini juga udah akan ketahuan siapa yang akan degradasi. Enggak, karena Lawannya tuh Semarang. Karena lawannya PSIS Semarang. Lawannya Semarang. Ngeri ya. Ini kalau ada yang misal ada poin yang sama dari 4 ini, Head to head. head to head-nya head, bagaimana? Head to head yang antar pertandingan, gue harus ingat-ingat lagi. Tapi yang jelas Persipura tuh kemarin, kalaupun harus head to head sama PSS Sleman, yang selisihnya terjauh ya. Artinya kan untuk sementara nih Sleman ada 13, Barito 14, PSM 15, Persipura 16. 16. Kalaupun nanti yang antara yang terbawahnya Persipura dan PSS di head to headin, misalnya ya Persipura selamat kan. Selamat. Terakhir Betul. kan Menang 4-2. Menang dia. terakhir menang lawan itu. Kalau misalnya head to head gak bisa lagi selisih gol, kalau selisih gol nggak bisa lagi kartu kuning. Kayak Jepang waktu Nah, itu. repotnya adalah kalau Persipura nanti head to head-nya harus sama Barito. Mereka kalah head to head dengan Barito. Gitu. Barito kan bisa aja terpeleset di pertandingan terakhir karena lawannya Persib masih punya. Seandainya besok Persebaya mengalahkan Bali dan Persib menang dengan hanya beda 2 poin, Persib masih punya peluang juara, punya pasti peluang ngototnya juara. sama dengan Barito. Nah, kalau Persib menang di pertandingan terakhir, Baritonya kalah, Persipura bisa nguber atau setidaknya head to head poin mereka imbang. Nah, itu Persipura kalah head to head. Jadi Tapi seru kayaknya sampai pekan akhir, Bali seru. United nggak perlu nunggu sampai pekan terakhir. Ya harusnya sih seperti itu. Ini video bagus nih. Kirim ke itu PYBS langsung. Berarti kemungkinan juara ada di besok berarti ya? Iya, ya. pertemuan juara besok. Pertemuan Dia- juara. Juara besok dan juga besok kalaupun nanti hari ini pertandingannya Persipura menang, PSM besok menang, PSM kan udah selamat, Sama. berarti kan apapun yang terjadi mereka nggak akan diuber oleh Persipura. Artinya perebutan degradasi hanya buat PSS, Barito dan Persipura. Dan satu lagi perebutan slot Asia juga masih. Iya, Oh, di atas. iya, iya. Karena Oke. melibatkan Bayangkara Kita dan mau bahas Persibaya. Persebaya masih punya kans Betul, banget. betul. Yes, Ya. kita mau bahas 4 tim yang masih berpulang untuk degradasi nih. Kalau kita lihat poinnya Persipura, yes, tadi sudah disinggung sedikit ya. Masih di bawah Barito, tapi masih ada kemungkinan menang nanti lawan Persik. Kemudian head to head-nya juga tadi Persipura lawan Barito. Barito menang, Barito tapi menang. kalau lawan PSS Persipura yang menang. Persipura yang head-to-headnya. menang ya. Ini oke, secara matematis ini juga, tapi kalau secara pertandingan gimana melihatnya yang didapat oleh Barito dan PSS ya, 2 pertandingan tadi. Iya, Barito sebenarnya bisa dibilang itu Persita tuh lawan berat loh sebenarnya. Persita lawan berat. Persita kan sering nyulitin tim-tim besar, tapi ini Barito di bawah Rahmat Darmawan setidaknya ada progres dari Barito dan ini 2 kemenangan mereka berturut-turut ya. Sebenarnya sejak week 24 kan mereka benar-benar progresnya bagus walaupun banyak sekali hasil imbang yang mereka dapatkan. Kan kalau berusaha keluar dari zona degradasi itu hasil imbang yang agak sulit ya. Yes. Kalau mereka terus-terusan imbang. Tapi 2 pertandingan terakhir mereka menang. Tapi Persipura 5 pertandingan terakhir 3 kali menang, 2 kali imbang. Jadi Persipura tuh ngejar sebenarnya. Oke. Cuman mungkin agak terlambat ngubernya gitu ya. Kalau PSS sendiri? PSS mana tadi? Ya tadi. Iya, kalau Sleman tadi lawan Lamongan sebenarnya ya ugly win juga 3-2 Standar gitu lah. lawan tim yang udah mau Dan degradasi. iya udah nggak Tapi ada punya ini artinya ya. kan maksudnya ini tuh
kayaknya mesti dipres dulu sama supporternya gitu sampai harus datang. Menang tadi yang disebutin yang Arthur sakit hati itu off record nggak? Ah, kata siapa? Enggak, ya udah berarti Ya, jangan bahas yang itu. Kang Eko ya kalau namanya tahu- manusia kan kita. Iya. Oh gitu kan. Bisa jadi ya, bisa jadi Kalau enggak saya gitu. kalau saya sih orang yang orang yang meyakini bahwa sebetulnya di zaman sekarang ini ya, kompetisi Covid ini sebetulnya pressure demo itu nggak terlalu berpengaruh kok sama tim sama klub. Jadi tadi walaupun ketika PSS menang, Yes. penyebabnya bukan gara-gara supporter datang ke Bali, Tapi gara-gara dapat penalti aja 2 kali itu. Makanya harus menang. Karena kalau dari permainan ya, itu PSS itu sejak ditinggalkan oleh Dejan. Dejan, Dejan. ya, itu saya pikir nggak progres kok ganti Iya. pelatih, malah Menukik. menukik kok. biasa aja ya. Gitu. Gak ada progres. Oke. Nanti kita bahas soal pelatih juga. Tadi sempat nyinggung yang sakit hati sebenarnya siapa sakit hati kan? Siapa ini? Ya ada Ini aja yang lah. membesar itu. Maksudnya Siapa kan sakit hati? ya kita berspekulasi aja kalau misalnya kemarin di putaran pertama ada memang pengurus lama yang di demo dan apa kan kayaknya manusiawi ya orang kayak gitu. Cuman ya nggak tahu juga. Saya bisa salah bisa benar. Oke. Gitu kan. Aduh, gimana? Iya kan? Enggak. Ya nggak tahu lah, who knows gitu kan. Nih sensi banget ada masalah, pernah ada masalah sama supporter PSS. Cuma gini loh, jadi kemarin itu saya dihubungi oleh beberapa media ya. Mereka tuh kayaknya pingin banget terlontar dari mulut saya, ada settingan nih Nah. di pekan-pekan ini ya. Saya lihat ya, nggak ada, masih belum ada indikasi ke arah sana. Belum gitu. ya? Cuma kan nggak tahu, nanti saya takutnya itu terjadi musim. Termasuk 2 pertandingan ini barusan. Iya, Nah. jadi ini ada musim terakhir ya, musim terakhir sebelum Covid, itu terjadi skor-skor yang aneh. Jadi ada tim menang, tiba-tiba kalah sama tim yang biasa. Nah, saya sih melihat ya, kalau parameternya keputusan-keputusan wasit ya, termasuk yang Persib lawan Persebaya, itu bukan karena settingan atau match fixing, itu murni karena kualitas wasitnya aja yang kurang bagus gitu loh. Jadi offside. saya masih berprasangka baik gitu ya, liga musim ini. Kalau Palu kita, jadi liga musim ini bersih, beneran bersih, nggak ada indikasi ke arah sana gitu. Amin. Mas kita mau nambahin Mas itu? Sebenarnya kalau dilihat gue juga nggak melihat adanya settingan sampai sejauh ini. Jadi kalau wasitnya Artinya Harus tadi dong. emang gua berpikir akan ada settingan-settingan di week 33, tapi setidaknya dalam 2 pertandingan pertama di week 33 ini tidak terlihat ke arah sana. Jadi ini memang murni benar-benar perjuangan tim-tim itu untuk lolos dari zona degradasi. Tapi ya menarik nanti week 34. Iya. Kan kepentingannya banyak bukan saja di zona Tapi degradasi. bagaimana dengan tackle Fabiano lawan Arema lawan Bali United yang udah menit terakhir kan? kan? Ya, gitu Itu murni tackle itu. Ini saya udah bilang ya, Murni tackle. apapun keputusan yang nggak memuaskan dan yang dituding wasit, itu bukan karena ada apa-apanya, tapi memang kualitas wasit kita yang seperti itu. Tapi apapun kalau Bali United tadi yang disebut itu murni tackle, terlepas tackle-nya disengaja atau enggak. Nah, itu yang kita nggak tahu kan? Itu yang kita Sengaja tuh gak sih Kang? Iya. Iya. Enggak bener. Itu Tapi yang kalau saya keputusan wasitnya benar, itu tackle itu benar ya. Nah, tinggal itu bener sengaja atau enggak nekelnya itu ya. Jadi wasit pada saat itu benar. Benar. Yang salah? Yang nggak ada. Nggak berani bilang. Jadi jangan inilah udah lah, maksudnya ini kan jangan prasangka itu jangan dijaga terus tiap kompetisi. Kalau Liga 3 iya. Liga 1 mah enggak lah. Kok dia masuk kan Enggak, kalau Liga 3 iya, kalau Liga 1 enggak. Saya masih yakin Liga 1 enggak. Oh gitu. Bruno. Tapi mungkin ini yang menarik ya. Kalau misalnya kan ini ketiga tim yang ada di bawah tuh kan main hari ini. Yes. Besok PSM. Iya. Nah. Gue juga bingung kenapa PSM nggak disamain mainnya hari ini juga gitu. Mungkin lapang ya. Enggak tahu ini kalau masalah teknis mungkin lapang karena saya itu makanya balik ke sini ini kan gara-gara kemarin Persib sama Kediri kan ditunda. Kalau Persib Kediri nggak ditunda mungkin saya masih standby di Bali. Jadi Oke. kesediaan lapang tuh. Saya tuh terakhir kali ke sana itu melihat ada satu lapangan bukan stadion ya, lapangan lapangan Samudra. Samudra. Samudra Kuta. Ya. Itu jadi secara tribun sangat tradisional, kurang modern ya. Bahkan kuno banget, tapi dari lapangnya rumput Bagus. itu udah dipotong bagus ya. Terus aliran bola juga enak, bergulirnya bola. Saya sempat nanya ke pengelolanya, Sintayong suka katanya main di Iya. sini. Iya, Ternyata karena pernah latihannya sama di situ. TC juga ya, pernah Ya, sama TC Timnas. kemarin TC Timnas sama di Samudra. Ya dan lapangan Samudra itu kan digunakan ketika yang berpeluang juara waktu itu masih 4 kan? Iya. Oke lah kalau degradasi tadi agak aneh kan jamnya nggak bersamaan ya, tapi mungkin karena keperluan hak siar ya. Tapi kalau misalkan perebutan juara masih 4 klub nih sampai musim ini ya itu harus disiapkan Di situ. lapangan Samudra itu. Memang Iya, pasti emang tujuannya buat itu. Tapi akhirnya kan cuma 2 yang berpeluang kan, Arema out, terus Bayangkara juga enggak, Persebaya enggak, cuma 2 ya jadi nggak harus dipakai kan. Oke, Yang nanti kita akan yang bahas soal Samudra. persaingan juara ya, tapi kita balik lagi soal yang akan degradasi. Ini ada 4 tim yang berpeluang untuk degradasi. Besok
Entar lagi ini Persipura. Persipura lawan Sedang berlangsung. Sedang berlangsung ya Persipura lawan PSIS. Ini sudah siap nggak sih kalau misalnya Persipura Gua sih siap. Indonesia tanpa Persipura? Aduh. Ya harus siap dan harus siap Persipura degradasi karena ya disayangkan ya klub tradisional 4 gelar juara bawa nama Indonesia di Asia juga bukan hanya numpang lewat tapi kan itu udah bertahun-tahun yang lalu Kan bagus Pak. Lu Jadi nanti ini klub tradisional nggak ngerti nih. iya. Jadi nanti tanpa Parah. Pulau Sumatera, tanpa Pulau Papua, udah Liga Jawa. Itu maksud gua Liga udah Jawa, siap. Bali, Kalimantan dan Sulawesi. Tapi dengan Persipura degradasi harusnya ini jadi tamparan keras sih buat pengurus Persipura dan berpikir gimana klub sebagus Persipura, sebesar Persipura. Kalau bagus mah nggak akan degradasi dong. Iya, Iya. dulunya. Iya, Itu kan gue bilang oke. dulunya. Sekarang Ah. harus turun. Harusnya mereka berpikir klub segini tuh harus udah harus udah selayaknya punya manajemen sebaik klub-klub yang sekarang bisa bersaing Jadi di tahun tangga 2000-an juara. ya. Tahun 2000-an waktu Persipura juara terus ya, main di Asia bagus. Papua itu jangankan cuma 2, itu ada 4 loh ya. Sleman. Persiwa, Persipura, Persidapon sama Persiram Raja Ampat. Persiram Ya, Raja Ampat, Persiwa, iya 4 loh. benar. Serui pernah ya. Oh, Serui. Serui, tuh, ah, 5 benar. tuh. Oke. Sekarang semuanya nggak ada. Karena ini klub maksudnya harusnya punya pengelolaan sebaik Bali United, Persib Bandung atau apapun. Perkara jersey aja lo, gue pernah waktu itu 2018 ya, 18 Kenapa ya, Bang, diundang jersey? sana. Harusnya kan Persipura ini kan klub paling dicintai ya kalau boleh dibilang dari 1 sampai 8. Gue pernah dari 18 klub ini klub paling dicintai. Iya, gua Gue salah pernah satu bikin polling bahwa banyak yang nggak mau Persipura degradasi. Degradasi. Itu jadi bukti klub ini paling dicintai. Kalau dicintai berarti banyak yang mau beli jersey dong. Hmm. Nah, 2018 gue mau beli jersey Persipura kalau selain di toko aparelnya tuh harusnya klub Persipuranya punya store sendiri. Ini harus pesen di online shop Ini yang nih, aku bisa jelasin yang itu ya, Nah, fenomena boleh. kayak gitu ya. Karena Persipura itu kan jadi salah satu pemasukan klub ya yang utama itu kan penjualan merchandise. Yes. Penjualan merchandise, jual Tiket. tiket, hak siar TV Siar. sama sponsorship. Tapi mereka tuh sangat mengandalkan sponsorship dari Freeport dan Bank Papua. Itu mah udah kecukupin banget, sangat lebih gitu loh. Jadi mereka nggak optimalkan memang yang penjualan merchandise dan lain sebagainya, nggak mereka optimalkan. Mereka dengan sponsorship saja udah beres, udah oke. udah beres, Seharusnya udah mewah, secara- sangat mewah. Pola finansialnya masih belum berarti ya? Dan nggak dikelola secara profesional Nah, itu ya. pengelolaannya. gua bilang. Jadi- Termasuk pada saat home and away di mana ada tiket penonton. Kalau gue lihat datang ke sana, pertandingan mereka yang paling seru melawan PSM ya misalnya. Itu kan duel Indonesia Derby Timur ya. Timur, Timur, Dan iya. Nggak rame-rame Iya. juga gitu Nggak penonton di di-manage, dalam nggak itu. dikemas di-manage gitu. secara pengelolaan bagus. medsos. Lihat deh Persipura gimana. Jadi cukup karena uangnya cukup dari Freeport ya, entah sekarang ya. Kalau nggak salah masih kan Freeportnya masih ada. Masih, kan? masih. Ya Freeport plus Bang Plus Papua. Bang Papua udah cukup banget. Seharusnya kalau memang Persipura itu settle dan mapan, putra-putra terbaik Papua harusnya main di Persipura. Sekarang kan mencar. Lu lihat mana Osvaldo Nah, itu di kan Persija. pendapatnya Vino. Walaupun Nah, itu curang yang Tobas. Kalau Emang misalkan iya? kalau misalkan ngomongin masalah pemain berkiprah, justru Papua itu nggak ada masalah gitu. Karena pemain-pemain terbaik mereka justru nggak harus main di Persipura, tapi kan menyebar di seluruh klub-klub terbaik Indonesia pada ada pemain Papua. Tapi kan pemain Persipura sendiri kalau memang dihargai dengan dengan layak gitu ya, harusnya mau dong main di Persipura dan bisa selamatkan Persipura. Nah itu dihargai dengan layak ya mungkin masih tanda Enggak, tanya. jadi Boas itu ini bijak makanya nih. Bos waktu itu nggak Nggak hanya Boas, kayak level Osvaldo Hai, oke dia dibesarkan oleh Persipura, tapi kan seiring Boas berjalannya juga waktu out. dia kita ngomong yang muda deh, seiring berjalannya waktu kan harga dia naik, berprestasi, sudah sewajarnya memang dia dapat harga segitu. Ini curhatan pemain Papua juga ke gue dan ngobrol gitu. Kenapa pemain-pemain terbaik Papua tuh sekarang ya kok nggak bela Persipura gitu. Oke. Jadi Tobasna yang ngomong ke gue. Tapi wajar kan pemain-pemain terbaik Persipura dicomot sama klub-klub lain bahkan kalau bermain di luar negeri. Ya Wajar wajar, tapi banget. akan lebih baik kalau putra daerah diperkuat putra daerahnya, dan ini terjadi sama Persiraja Banda Aceh juga. Gitu Yes. kan. Tapi kalau melihat kondisi Persipura sendiri Nah sebaiknya itu kondisinya masalahnya. Kalau sampai degradasi ini, aduh ngeri banget ya. Tapi nggak bisa ngomong gitu juga ya. Kalau gue lihat kan kita selalu berpikir bahwa historis yang membuat mereka jangan degradasi. gitu. Iya. Tapi klub-klub luar negeri pun kalau kita lihat Nottingham Forest sekarang udah nggak tahu ada di mana. Leeds bahkan Benar, pernah benar, turun. Leeds sempat oke. Jadi Di kita mana. harus Jadi- belajar jadi- apa, jadi harus belajar siapapun memang bisa terima gitu aja. loh. Iya. Kayak gitu. Bahkan kalau awal-awal Liga Indonesia dulu ya, awal-awal Liga dan Hill dulu ya, Persipura itu kan dari wilayah timur kan biasa aja, malah Iya. nggak lolos 8 besar loh. Jadi yang lolos itu yang saya ingat ya, klub-klub wilayah timur itu ya, itu Pupuk Kaltim, terus Barito Putra, Surabaya 3. Gelora Dewata, Surabaya 3, Wih, Gelora Mitra, Dewata. Asyabab, Persebaya, plus Minyak Mitra, enggak, Asyabab,
Petrokimia. Petrokimia. Jadi Persipura tuh mulai bagus-bagus itu tahun 2000-an ketika Setelah ada Raja Isa, ada Rahmat Jackson Tiago Darmawan. sama Rahmat Darmawan. Walaupun gue termasuk ya, kemarin bulan Desember gue bilang Persipura degradasi nggak? Di sini, di show ini juga gue bilang enggak. Ingat tahun 2016 ya. Waktu itu liga nggak resmi kan. Mereka di bawah, tapi terus mereka naik jadi juara waktu itu. Oke. Tapi ya kayaknya nggak mungkin lah, susah sekarang kalau Itu yang mau kondisi gue mereka. tambahin ke waktu Persipura bagus zaman Boas itu kan maksudnya golden eranya sepak bola Papua. Iya. Gimana pemain-pemain terbaiknya berkumpul, Kalbes, Boas, Solosa. Harusnya tahun ini juga sebenarnya ya golden era juga pemain Papua banyak loh ya tersebar dan sayangnya nggak bisa dikumpulin jadi satu klub itu. Menurut lo apa yang harus diperbaiki biar Duitnya. Iya, manajemennya lah. dibikin. itu aja? Itu kan maksudnya yang Kompleks diprotes ya? supporter pun begitu, supporter Iya. Persipura pun. Itu yang diprotes. Kalau sekarang. kata Kaiko kan duitnya. Duitnya Kan sudah jadi cukup gini kan, loh, kita Iko. jangan naif lah kalau Iya, ngomongin dari privat oke kan? masalah apresiasi segala macam kan duit ya. Oke, ini ada sponsor nih. Ini terlepas dari hak guna usaha Freeport sama pemerintah di negosiasi apa enggak. Cuma saya pikir dengan adanya Bank Papua terus Freeport masih kan oke. Nah, tapi kan gini, masalahnya kan bukan tentang gaji pemain clear atau apa. Karena ada pengeluaran lain kan dari akomodasi ya kan ya, hotel, fasilitas. Mungkin yang dulu tuh nyaman, siapa tahu dulu dikasih mobil kan. Oke. Terus zamannya Ricardo Salampesi misalkan ya, udah PNS-nya dijamin, duitnya tetap kenceng. Kenceng. Dispensasi dari kantor Pemdanya juga nggak masalah. Siapa tahu hal kayak gitu sekarang siapa tahu ya. Siapa tahu nggak diperhatiin, siapa tahu. Gitu. Tapi kan Kaiko sempat singgung kan, Freeport ada. Bang Papua udah cukup Bang itu. Papua cukup. Kalau yang lain Udah kan kan? harus nempel lagi. Iya itu, kalau macem-macem. sponsor cuma 2 harusnya laku jersinya ya, nggak Iya, selama Persib iya. Bandung sama Bali Iya, United. makanya itu kan nggak di manage berarti kan kayak misalkan penjualan jersey kata Vino ya. Ini harusnya dengan fans ya. Fans itu kan sentralnya sekarang Persipura kan. Namanya klub ibu kota ya, ibu kota provinsi kan gengsinya gede ya. Dipasang di Jayapura apa harusnya kan dia udah punya toko merchandise yang oke banget gitu. Jadi gue pernah ngobrol sama orang Freeport itu, sebenarnya 2018 ya kayak abis makan ngobrol lagi mau acara Persipura, orang Freeport bilang kayak gue nanya lu kenapa sih nggak ngambil alih Persipura, kebetulan orang-orang Freeport ini ya orang-orang Jakarta yang kerja di Papua. Gitu kan. Lu kenapa nggak ngambil Persipura? Sebelum lu ngomong kayak gini gue juga udah kepikiran, orang-orang boardnya Freeport tuh udah kepikiran untuk Ngambil. mengelola Persipura. Tapi? Cuman mentok aja, kita nggak bisa mengelola seutuhnya. Kita pun mengelola seutuhnya nggak boleh, is okay. Tapi dari sisi finansial dan bisnis kita tuh berminat untuk mengelola, ya kita nggak dapat. Kendalanya apa? Secara Freeport kultural juga nih, secara skala kultural. internasional, manajemen juga oke Nggak, sebenarnya. kultural sama SDM ada, cuma kayaknya kalau dibahas di sini nanti nggak bisa. Oh. Ada Ngeri ya? keunikan ya, ada keunikan di sana. Ada semacam keengganan untuk sesuatu yang asing masuk. Nah, Ya, itu tapi dia. apapun itu misalnya degradasi atau nggak degradasi Persipura dengan kalau nggak degradasi, let's say dia ada di papan bawah, kalau degradasi dia turun. Ini jadi musim yang gimana manajemen Persipura tuh harus mikir. Dan Iya, saya yakin kalau supaya sampai klub ini Persipura turun ya, itu supporter di sana saya yakin ya Teriak. akan ada aksi. Ada Dan aksi. aksinya kan serius. Mana pernah ada aksi bercanda di Papua kan? Karena sayang banget Papua sekarang punya stadion bagus banget kan. Betul. Ya, abis pon. Iya. Yes. Nah, lawan Persik terakhir peluangnya seperti apa nih Persipura? Pekan ke-34 ya. Iya, kalau dari sisi materi kan nggak beda jauh ya. Cuman kan Persik Kediri sekarang nothing tulus ya mainnya gitu kan. Nothing tulus dan grafiknya Persik juga lumayan baik gitu. Ya ini pertandingan lagi Persipura berjalan, ya kita lihat nih hasil lawan Semarang apa gimana. Kalau misalnya bisa menang, Kejaga ya dia. bisa aja lawan Persik dikalahin lagi. Kita lihat, doakan yang terbaik. Gimana Jebret Tim? Tetap dukung Persipura ya. Untuk bertahan di Liga 1, kalau lengser ke Liga 2, aduh serem banget ini. Polling siapa? Terus yang PSM, kalian Barito, emang yang kalian mau terbaik. degradasi siapa ini? PSM, iya makanya polling siapa yang mau degradasi PSM, Barito, PSM udah enggak. Persipura, masih. PSM Atau kalau menang besok aman. PSS Sleman. PSS Sleman. Oke, ini satu tim lagi yang masih belum aman juga ya dari zona degradasi. Masih ada PSM Makassar Iya. yang bakalan lawan Persiraja. Tapi Persiraja kayaknya nothing tulus Harusnya kan. gitu. Tapi kalau dilihat tadi Persela kan kasih perlawanan lawan PSS apapun tadi. Kalau Eko bilang tadi kan harusnya pertandingan draw. Draw. Artinya terlepas apapun kan Persela yang kayaknya udah nothing tulus ya justru berbahaya. Persiraja juga sama ya. Hidup terakhir di Liga 1 kapan lagi mereka Nyari buktiin perhatian kan ya. pemainnya juga. Iya, Ya, Tapi pemainnya kan bagus. jual diri Bagus. juga. Pemain jual diri gitu. Siapa tahu bisa dicopot satu Iya, ini- cowok ini- ya. Persiraja itu sebetulnya ya sempat ini kan ketika ganti musim nanti itu sempat oke. Saya nggak tahu kenapa grafiknya negatif lagi ya. Kemarin di turnamen sebelumnya Enggak, lumayan. iya kan karena waktu 2021 yang kompetisi nggak tuntas itu kan Persiraja jadi tim yang nggak terkalahkan kan, yang sulit dibawa-bawa. Terus ya Di keadaan Piala Menpora juga. Iya, Piala Iya, Menpora Menpora juga bagus. oke kemarin. Piala Menpora bagus.
keadaan pandemi, terus kemudian ya mereka mungkin kurang kuat secara finansial. Muncullah satu klub Liga 2 dengan kekuatan finansial baik dan pemain-pemain Persiraja banyak yang hijrah ke situ. Itu mau nggak mau Sebutin yang aja bikin ya, repot. Ya, Persis Solo. Persis Solo. Ya kita lihat kan jadinya. kayak Torres itu kan pemain-pemain yang ngebantu Persiraja di 2021 tampilnya baik gitu kan. Dan ketika Liga 2 selesai pemain ini balik lagi ke Persiraja, ya masih sama sih hasil, tapi at least dia bisa ngalahin Persija lah Persiraja. Waduh. Ngeri ya. Itu prestasi dibilang. Prestasi itu. Tadi gua ngomongin Persis. Emang striker yang mau diincar siapa sih? Persis Solo. Rumor ya. Lu catet nih ya. Gue bisa salah bisa benar. Kalau nggak Simic, Marukawa. Tapi bisa juga striker Bisa yang dua-duanya memang ya dua-duanya, tapi bisa juga striker Vino Romano berbicara. tapi bisa juga striker yang memang belum pernah main di Liga Indonesia. Tunggu aja. Mungkin Biosonya Persela juga ke Solo. Mungkin. Banyak dong. Iya. Irfan. Siapa sih yang nggak bisa dibeli sama Persis sekarang? Iya. Gak cuma pemain. Staf pelatih juga bisa. Irfan Johari balik lagi dong. Nah ini yang menarik Irfan Jauhari kan. Gue ngelihat sebenarnya ini anak nemuin touch-nya di Persija. Gitu kan. Telepon dong. Hah? Tadi mana telepon? Dah. Jadi kan ya, Udah siap belum? Ya, terus. Nanti. Sebenarnya nih anaknya nemu touch di Persija dan mainnya bagus banget lah di Persija ini. Cuman kalau harus sampai balik ke Solo atau Bali United sih ini anak. Bali United Ya, kan? bisa dua-duanya. Iya, Solo atau Bali United. Takutnya nggak dapat ini ya, nggak dapat jam terbang seperti di Persija ini. Jadi menurut Vino sebaiknya Gue sih harusnya dia stay di Persija dengan anak-anak sebayanya karena banyak yang seumur. Gue khawatir karena hanya Persija lah yang bisa ngasih kesempatan dia bermain, yang dimana Persija di lini depan nggak semewah Bali United atau Persis Solo nanti. Gitu. apalagi dia sempat menghentikan peran dari Marco Simic itu nggak mudah kan. Nggak Jadi kalau mudah. pindah lagi butuh ada adaptasi baru. Setuju nggak kalau Irfan Johari stay di Persija atau justru balik? enggak, sebagai orang yang ngasih tahu hal-hal bener ya, tentu saja nyarinya jam terbang kan. Kalau memang jam terbang lalu kepercayaan ada di Persija, ya why not gitu. Tapi kan kembali ke orangnya gitu. Kan ada juga orang, jangan disamain sama kayak kita dong orang tuh. Ada siapa tuh pemainnya mikir, nggak apa-apa jadi cadangan, yang penting gajinya lebih besar. Nah, itu. Ini kan nggak Jadi- semua orang Lo klub mana itu ada pemain yang betah jadi cadangan? kayak pemain Persib dulu ya, pemain Persib dulu itu siapa? banyak kan yang dari Haornas, Suratin itu pasti cara berpikirnya itu ke Persib senior gitu. Oke. Jadi walaupun cadangan dia nggak apa-apa, karena walaupun cadangan kan duit kontrak pasti ratusan juta, bisa beli mobil, terus cewek-cewek kan nggak Endorse enak di clothingan Bandung, dulu. clothing ya. Gabut nggak apa-apa ya? Iya, dekat sama keluarga. Makanya langsung tenggelam semusim 2 musim, hilang kan. Mental seperti Ferdinand Sinaga lah yang menjadi pembeda. Ferdinand waktu itu ke Persib senior apa susahnya gitu kan, tapi dia milih merantau. Selain ke Batang yang ngebuat dia dapat jam terbang banyak itu kan di Persiwa Wamena. Oke. Disitulah Iya, dia mendapatkan perhatian nasional sampai masuk ke timnas. Jadi Kusnandar juga gitu ya? Iya seperti Jadi itulah. standar, Jadi oke. tapi kalau misalkan mental-mentalnya jadi cadangan cukup gitu. Tapi kan kalau di Persib kan enggak ya. Sekarang di Persib ketika dia mau ke jenjang senior kan nggak harus di Persib. Jadi cara berpikirnya udah makin baik lah. Tapi Irfan Johari nggak bermental seperti itu kan Mas Gidan? Nggak tahu juga, tapi gangguan dari dari bujukan setiap klub kan pasti beda-beda. Akan membuat pemain berubah pikiran atau Tanya. manajer atau Udah paling bener tanya mamahnya lah. Ya, Tanya jadi mamahnya, gini, ya udah. jadi apapun. Kalau kita lihat kan sekarang, contohnya Bali United lah. Oke. Banyak sekali kan pemain-pemain berbakat, pemain-pemain bintang yang jadi cadangan. Iya. M. Rahmat misalnya, dia hanya main di babak kedua, selalu di setiap pertandingan. Jadi nggak gambaran bahwa Jauhari juga akan bisa bertahan kalau bujukan Fulus itu tinggi, karena ada beberapa klub yang memang menjanjikan seperti itu. Kalau Eko tadi bilang bahwa jadi cadangan nggak apa-apa, Duitnya gede. itu Duitnya gede. bukan keinginan si pemain mungkin, tapi Orang tua. agentnya, orang tuanya yang Keluarga bertindak bisa sebagai terlibat, agent ya. bisa melakukan hal itu. Oke. Kita lihat nanti transaksi bursa transfer pemain ya Fabrizio Romano. Apalagi sekarang kan cuma 6 bulan bisa pindah lagi ke klub lain. Nah itu tadi yang Kan kayak gitu tuh. nggak semua orang berpikir sangat Ideal. sangat idealis. Iya. Kayak siapa main di Korea itu ternyata duitnya lebih kecil daripada Indonesia. Itu kan sebetulnya konyol banget ya.
main di Korea, Duitnya duitnya lebih lebih kecil. kecil daripada main di Indonesia. Tapi ada ternyata main di Korea, main di Jepang gitu kan. Lebih kecil daripada main di Liga 1. Tapi Irfan Jawari kalau bisa kejar luar negeri, lu mending kejar luar negeri lah. Iya, betul. Level-level harus di bisa Timor ngejar Leste lah, arahan. Timor Leste. Ada Liga Beda Timor tuh, Leste. Kang. Tapi gue dengar katanya Marcelino Ferdinand ada agen yang mau body ke Bosnia Liga 2. Janganlah gitu kan kalau cuma Liga 2 Bosnia. Mending main tetap. di Rans kalau mau pindah. Iya benar. Iya kayak dikenal jadinya. Gokil Persebaya. Ya kan, kalau Marcelino Ferdinand cuma Bosnia Liga 2 buat apa? Mending Ya ya kan? di Indonesia Mending dia aja. bertahan di Persebaya atau kalau mau pindah ke Rans saja. Setuju nggak aja Tim? Main sama Boyan Creek. Timur sana lagi panas bro, mending di Indonesia aja. Enggak, emang musim depan jadi ada. Ada. Apanya? Liganya? Iya Ya kan jadi Indonesia ini kan ini apa sebetulnya liganya itu kan harus banyak dulu variabel yakin baru mulai. Iya, tapi kalau jadi- di Jepang iya 5 tahun ke depan ya. 5 Udah tahun ada ke depan tuh plannya. udah ada tanggalnya nih. Oke. Apa lawan apa gitu. Ini pekan ketiga empatnya belum ada Nah, tanggalnya. Itu apa sih Bang, kita? Ini aja masih dimundur-mundurin. Ini kapan? Ini info penting. Week 34-nya. Info penting. 29 30 31. Kabarnya 29 itu buat tim-tim buat pertandingan-pertandingan yang sudah tidak menentukan. Ya, kayak Persita. Oke, Persita segala aman macam. lah ya. 30 buat degradasi, 31 buat juara. Tapi kalau juaranya sudah ditentukan besok, ya 31 tuh hanya akan ada satu pertandingan Bali United melawan Persik Kediri. Tapi harusnya Pak kita kalau Bali United juara kan pejabat-pejabat datang dan itu layaknya di Dipta dong. Mungkin Harusnya. pejabat gubernur di Nah, Kompiang ini gitu juga kan. stadion nih. Tapi kan gini, repotnya adalah sudah ada perjanjian bahwa tim tuan rumah tidak boleh bermain di kandangnya sendiri. Nah, itu PSS Sleman kan nggak pernah main di Maguwo. Betul. Benar. Nah, itu tadi Bali United sampai dengan mereka berapa kali? Sorry, mereka- bahkan Persija pun yang GBK nggak dipakai, dia nggak pernah main di Madia. Iya, gitu. gitu. Jadi Dan, gimana? dan Bali United kan sepanjang pertandingan di Bali nggak pernah satu kali pun main di Dipta kan mereka. Dengan mereka mencatat rekor yang baik itu nggak di Dipta. Persoalannya adalah kan nanti itu kan akan banyak tamu-tamu besar yang datang untuk pertandingan terakhir mau nggak mau. Kalaupun Bali besok kalah, misalnya mereka kalah lawan Persebaya dan Persib menang, poin mereka masih 2. Artinya yang di atas tetap Bali kan. Tetap saja pertandingan yang didatangi oleh tamu-tamu agung itu adalah pertandingan Bali United lawan Persik Kediri ya. Mau tidak mau itu pertandingan di Ngurah Rai. Nah, itu yang repot dengan kondisi Ngurah Rai yang tidak cukup tempat untuk menampung. Lu tahu gak sih stadion Ngurah Rai itu kan? Pernah aku Iya, nonton iya Gelora kan? Dewata di situ. Kan sekitarnya tuh asrama polisi kan? Ada polisi, ada sekolah. Iya ada sekolah, ntar kalau mau juara tuh enak tinggal di atas saya tuh, lihat. Nah, Gua pernah nanya di pohon tuh. Stadion Ngurah Rai itu lapangan parkirnya lebih gede dari stadion. Kayaknya baru direnovasi di Ngurah Rai. Ada alternatif lain mungkin? Nggak ada ya. Di Bali kan cuma ada 3 stadion yang tersedia sekarang ini. Nah, Kan Niki. Nah, repotnya lagi adalah kalau Kleng. kalau pertandingan juara masih belum menentukan, artinya Persib masih harus main lawan Barito. Nah. Itu kan harus dimainkan barengan dengan PSS main, terus Persipura main, atau PSM main. Itu artinya akan ada banyak sekali pertandingan yang dimainkan secara bersamaan di tanggal 31 itu. Ngeri juga Itu. ya. Aduh, Repot-repot. bayangin. Kuncinya nanti besok, Besok lah lawan ya. Persebaya Jadi Bali United. muncul lah mungkin pikiran orang bahwa ini yang Eko bilang tadi, settingannya kapan ya gitu. Jadi Oke. Tapi harusnya nggak nentuin sampai game terakhir lah Bali United lawan Besok udah Persebaya. kelihatan lah hasilnya. Persibaya kan tim terakhir yang mengalahkan Bali United kan di awal Januari ya. Jadi Bali Hilalnya sudah semakin Tapi terlihat. ngomongin Bali United, juaranya menurut kalian besok atau sampai pekan ke-34 nih? Gua sih besok. Besok. Jadi pekan ke-34 tuh udah tahu pejabat-pejabat gubernur tuh mau di stadion mana. harusnya sih besok. Besok. Ya. Kalau melihat kondisinya Bali United kan dalam berapa? Dari week 18 ya sampai week 32 mereka hanya ditahan imbang oleh PSM ya. Unbeaten. Unbeaten. Artinya mereka sempat ketinggalan tapi terus selalu menang. Kemarin aja itu tadi yang kita bahas tackle itu tadi Ya. tackle bersih atau enggak, ya, tackle bener sengaja atau enggak. Nah, Nah. tapi ya kayak gitu yang bikin gue yakin setidaknya mereka bisa nahan Persebaya untuk jadi Seri juara. aja untuk menjadi Seri. juara. Tapi kalau lihat komposisinya, Persebaya juga punya ambisi kan Benar. untuk Ya. bermain sama tembus ke 3 besar. Kita lihat komposisi Persebaya lawan Bali United. Persebaya ada 4 katanya tidak bisa tampil. Tapi kalau Bali United kayak full tim ini. Iya. Ini kan yang terbaik dari Persebaya untuk meladeni calon juara Bali United. Iya. Ini Spaso. Spaso, Spaso nggak ada. Baik. Spaso kemana? Salah Kartu gambar. kali ya? Spaso ada masalah, Brar. Lu ada masalah Mas Spaso? Kagak ada kayaknya Spaso fan-fan aja. Justru yang Persebaya tuh ada beberapa pemain yang Gak nggak mungkin bisa. Spaso nggak main kalau Iya. misalnya dia nggak ada akumulasi kartu karena dia kan beberapa top scorer Itu juga aku masih bisa nggak salah diubah. baca itu. Iya. Apa? Apa jam 4 itu mah subuh dong. Wah ini beda mungkin Wah, yang dulu nih, nih ya. nih. Tapi kalau kita lihat
Bali United sendiri kan pernah dikalahkan oleh Persebaya Iya. 3-1. Iya. Apakah akan terulang lagi nih? Nggak. Menganggap Kalau ada Haryono ya terulang lagi itu. Itu tadi ada Haryono tadi. Mainnya udah di Bali kan waktu itu kan? Udah di Bali itu. Iya, mainnya di Bali. Lemparan dari week 17 yang dimainkan di Bali karena mereka banyak pemainnya dipanggil untuk AFF kan. Oke. Iya di Bali. Tapi saya di pikir Bali. nggak akan inilah. Maksudnya gini loh, kemarin tuh ngambil pelajaran dari Persib aja. Persib itu kan gagal menghentikan kecepatannya Marukawa ya. Marukawa. Nah, kalau misalkan saya kemarin tadi lihat lihat dengan flash begitu, itu Marukawa nggak akan seleluasa lawan Persib lah. Maksudnya harusnya iya. maksudnya draw lah, nggak akan sampai kalah Ini kalah nggak akan. berpotensi sangat turun. Ini pertarungan Spasol versus Marukawa, boleh dibilang seperti itu kan? Iya, betul. Ya, Pino. Spaso dan Marukawa. Marukawa. Tapi lebih tepatnya pertarungan dua striker asing juga, striker lokal, Spaso dan Samsul Arif. Oke. Antara lokal naturalisasi dan lokal asli gitu. Oke. Tapi ya gue sih melihat ya ini masih jadi ancaman juga buat Bali United ya. Karena ketika memang Persebaya bisa ngalahin Bali United, ya walaupun nggak juara tentu di akhir musim ceritanya akan menarik. Iya, Bali betul. United oke juara tapi Persebaya adalah satu-satu tim yang nggak bisa Bisa dikalahkan. ngalahkan. Ya, dan secara head to head menang ya. Iya. Ya, gitu. Ini kalau kita lihat kepentingan dari Persebaya untuk mengincar di peringkat 3, bagaimana Vino? Kalau itu kita lihat lagi ya Bayangkara tuh ya Persebaya gue lupa terakhir lawan apa sih? Gak ada lawan kan sebenarnya di peringkat 3 Persebaya sendirian atau masih ada No, ancaman? Masih justru Bayangkara yang justru tingkat sekarang tiga. justru sekarang Bayangkara peringkat 3. Ketiganya. Oke. Justru sekarang Bayangkara peringkat 3. Berarti peringkat 3 ini akan tampil di Asia juga? Di peringkat 3 ini kan jatuhnya waiting list kan. Tinggal otomatis. Waiting list yang mengharapkan siapapun yang masuk ke playoff ACL, AFC Champions League masuk champion. Tapi kan susah lu satu langkah menuju fase grup lu harus ketemu tim Korea, tim Oke. Jepang dan ya udah fase apa yang peringkat di Jadi sebenarnya yang dikejar tuh udah 1-2 aja sebetulnya. Iya, 1-2 aja. udah. Kan besok pertandingannya adalah Bali main di pertandingan terakhir lawan Persebaya setelah Persib main. Kalau Persib sudah menang ya sudah habis harapannya Persebaya untuk ada di posisi ketiga jauh. Apalagi posisi kedua ya. Kedua. Untuk Iya. nguber Persib Persib. paling dia bisa nguber Bayangkara. Dan ini yang pasti akan ngotot Persebaya kalau Bayangkaranya kepleset. Dan kalau Persib Bandung kalah pun besok lah. gitu kan. Ya. Ya udah kelar itu Ya semuanya. nggak akan kekejar juga sama masih belum Jadi gini, kekejar masih besok ada tuh peringkat terakhir. biar persaingan tetap terjaga ya, walaupun sangat-sangat tipis, Persib harus menang udah gitu. Iya. Kalau Persib menang, ini maka kita bakalan lanjut sampai pekan Week 34. 34. supaya rame dan rame. operator Kalau Bali, pusing. kalau Bali lagi kalah. gitu. Kalau Bali kalah. Enggak lah. Enggak lah, tapi Kalau nggak Bali, mungkin ya. kalau Bali draw udah juara juga. juara. Tapi Iya. kan tumben biasanya nggak nazar. Apa? Biasanya nazar. Enggak. Jadi Nazar tuh jangan buat hal-hal yang aneh-aneh. Hal baik lah, apa kayak tim piatu apa. Nah, ini menarik juga nih Persebaya Marukawa kalau melihat laporan di lapangan. Apaan? Marukawa bakal kemana sih? Tadi kan gue udah bilang salah satu peminatnya kan Solo. Persiraja. Yang nggak boleh pakai pemain asing. Oh iya, Peminatnya Solo gitu kan dan ya gue sih dapat rumor memang Persebaya pemain ini masih belum aman kan untuk musim depan gitu kan masih belum aman ada. Kita kan cuma setahun. Iya, ada beberapa memang yang sudah diminati atau bahkan sudah ada deal secara verbal dengan tim-tim yang baru naik seperti Solo dan Rans. Salah duanya begitu. Kalau pemain yang aman ya, yang aman, jangka ngikatnya lebih dari semusim cuma di Persib. Makanya setiap kali ada pemain dirumorkan akan hengkang, itu bisa gampang ditepis loh. Dia kan masih punya kontrak sama Iya. kami gitu. Jadi itu rumor apa gitu. Tapi kalau di klub lain masuk akal gitu loh. Karena rata-rata kan cuma semusim gitu. Bahkan kalau Persib Bandung lolos ke Asia, ya pemain-pemain musim berikutnya tuh emang akan dipertebal kayak Bali United gitu kan Mas kita kayak lebih memang siap lagi lah ya. kualitas layer 1 layer 2-nya sepadan. Persib peringkat 2 besok lawan Persik. Waduh, ini banyak yang absen juga ya. Lawan Apaan? Persib. Oh Ardi Idrus, Hand sama Teja. Ya, nggak tahu gua Teja masih mana pokoknya Dalam beda sama dalam akumulasi ya. kondisi normal tetap bisa diambil sama Persib. Harus- Harusnya benar, ya. harusnya menang ya. Dalam kondisi normal kecuali Persiknya tampil di luar dugaan. Apa tuh? Ya siapa tahu tuh tadi ada hal yang kata Vino itu. Harusnya bisa dan Persik Kediri kan kayak nothing tulus Oke. juga kan. Oke, kita lihat sampai pekan ke-33 atau justru sampai ke pekan 34. Tapi menarik kan kalau kita melihat menuju juara pasti ada beberapa calon untuk yang menjadi yang terbaik, pelatih terbaik, pemain terbaik, pemain muda terbaik dan terbaik-terbaiknya. Kalau dari pelatih menurut kalian siapa yang akan meraih pelatih terbaik? Gua sih Aji Santoso, lokal pride. Aji Santoso. Why?
Karena dengan materi tim yang tidak semewah Bali United Bali dan United dan Persib Bandung, bahkan Bayangkara FC, dia bisa membawa Persebaya masuk ke tangga juara. Artinya, dan kita juga udah lama, bukan udah lama sih ya, kita harus apresiasi lah pelatih lokal Aji Santoso bisa membawa tim yang apa adanya, tim yang di awal musim sempat tersendat-sendat bisa jadi kontender. Bray, di masih ada musim Teko, ini. Bray. Back to back, Bray. Siap-siap untuk back to back ya. Back to back dia. Iya. 3 kali dia juara. Kalau- Iya, tapi kalau Teko dikasih materi kayak pemain Persebaya belum tentu. Jadi Ya, apa? gua- Tapi seenggaknya kan sudah membuktikan kok menjadi pelatih terbaik. Iya, tapi lihat materi Oke, pemainnya nih, kalau Cow. Vino memilih Aji Santoso mungkin Mas Gita, Kang Eko bisa pilihan lain? Kalau gue sebenarnya sangat setuju dengan Vino bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Mas Aji ini luar biasa. Artinya 4 pertandingan pertama dia 1 kali menang, 3 kali kalah. Terus di akhir series pertama dia kalah dari PSIS itu dihujat banget sama Bonek segala macam. Tapi dia bangkit, dia satu-satunya tim yang di Bali bisa mengalahkan Bali United ya. Betul, 3-1. Jadi artinya strategi Jangan jalan. lupa belum lagi kondisi di mana pemainnya sangat banyak dibutuhkan timnas. Ya, dan COVID. Dan Alright, waktu dia nggak benar. bisa pakai Tese Marukawa, nggak bisa pakai Marcelino Ferdinand. Dia agak berantakan tapi dia bangkit. Artinya ya, tapi nggak bisa juga menyampingkan Teko. Apapun kan pelatih terbaik dilihat dari tim yang juara, itu repotnya. Secara data dan statistik Ya, kan. itu. Dan tapi benar Vino tadi, kalau Teko dia harus melatih Persebaya belum tentu akan sebagus Persebaya dalam kondisi sekarang. Aji Santoso juga melatih Bali United belum tentu juga kan. Pasti. Bali Bali United tuh. Nah, dikasih Yogi aja menang. Dikasih Yogi aja menang. Yogi menang kok. Ya kan? Iya. Dikasih Yogi aja menang. Terus Aji itu kan berjiwa besar ya. Jadi Aji itu bayangin coba, dia udah ngelatih bener, timnya menang. Akademinya dihancurin. Masih sama. Jadi secara apa jiwa besar juga oke lah. It's time lah buat Aji Santoso setelah tuduhan beberapa tahun lalu yang kalah Bahrain berapa? 10-0 ya kan. Ini waktunya buat ngebuktiin dia bikin Lagian prestasi kalau walaupun masih level individu ya. Ini bukan prasangka atau apa ya. Kalau Teko ya sebetulnya ya, selain skuadnya mewah, dimanjakan apa gitu. Dengan seluruh seri dihabiskan di Bali itu kan menguntungkan dia juga. Ngelatih anak-anaknya, nyari tempat segala macam. Jadi nggak di tempat Aji Santoso saya pikir. Teko tuh tebal banget squadnya sih. Martabak tuh kalau Teko tuh. Pakai coklat dalam. Telur 5. Jadi setuju sih kata Kang Eko kalau Kalau setuju kan nggak? Masa nggak setuju? enggak itu yang dibilang banyak boboto yang bilang Bali United diuntungin main seri di Bali. Ya gua termasuk bilang ya memang diuntungkan Jadi bagaimana dari juga sisi diuntungkan. psikologi. Pelatih Persib juga ngomong Ada satu sisi kan. Iya, tapi dia- diuntungkan dari sisi psikologi ada aja. satu sisi di mana mereka diuntungkan. Mereka kan satu-satunya squad yang tidak pernah terdengar berita kena COVID atau segala macam. Jadi artinya strategi Teko dan kadang-kadang Yogi itu bisa berjalan dengan sangat baik. Artinya pemain-pemain ini sudah bisa disiapkan. Lain-lain kan harus tunggu PCR buat menyiapkan squad first 11 mereka. Dan ini yang Bali dapat kenapa? Karena pemainnya balik ke rumah masing-masing kan, diurus di rumah masing-masing. Itu lebih menguntungkan daripada harus ke hotel dan segala macam. Udah capek main pemain Bali United. Oke, Gitu. kalau Vino, Mas Gita udah memilih Aji, kalau Kang Eko pilih siapa? Sama, Sama? Aji. Sepakat. Aji. Oke, kalau pemain muda terbaik, so far. Gue sih mudanya umur berapa dulu nih? Ya, Kalau pemain muda kalau lah. muda Maruli. Beckham. Beckham Putra. Karena Bali United gak pakai pemain muda kan? Iya nggak ada. Bali ya. United gak pakai pemain muda. Dan pemain muda di peringkat tim teratas sekarang ya Beckham Putra. Fair aja, to be fair aja Beckham Putra. Mas Gita mungkin ada Marcelino Ferdinand tadinya gue, tapi jarang main juga yang terakhir-terakhir ini. Maruli Ferdinand juga Tapi oke. kalau dia jadwal mainnya sama dengan Beckham ya gue rasa akan bersaing. Jadi gue lebih ke Marcelino Ferdinand. Marcelo Ferdinand. Kang Eko. Kamu aja muda nggak? Enggak lah. Nggak boleh Kalau- sih, kalau boleh ikut muda- SEA Games dia. Kalau muda dia ke Garuda Select. Iya maksudnya tergantung mudanya umur berapa gitu. Kalau di bawah under 23 ya Beckham. Kalau misalkan parameternya juara gitu. Enggak, biasanya kan pemain muda ini nggak identik dengan timnya di bawah juara ya. Iya, Mungkin ya pemain muda terbaik nggak Beckham identik lah dengan sama timnya lah, juara. Beckham Putra. Beckham Karena kalau dia kan signifikan banget ya. Ya kadang-kadang Persib itu ada menang 1-0 2-1 golnya Beckham. Gitu. Oke, pelatih udah, pemain muda, pemain terbaik. Pemain terbaik tuh nggak harus dari tim juara ya, beberapa Enggak, tahun dari terakhir. Persebaya juga boleh. Nggak gitu juga kali. Paulo Henrique masuk loh.
Bahkan William Plum aja waktu itu nggak Udah juara. sebelum dia duluin. Taisei Marukawa lah kalau gue. Marukawa ya, gue setuju Nah, Marukawa. Marukawa. Iya, ini kok Persebaya nggak ada Marukawa. Kayaknya nggak beda akan juga. ada yang kepilih versi resmi. Taisei Marukawa walaupun dia punya apa ya, sisi negatif adalah gagal penalti lawan Barito Gila, itu yang itu yang bikin dihujat. dia mereka nggak bisa bersaing jadinya. Gue sih Mas Gita apaan? Taisei Marukawa. Marukawa. Sama. Sama, gue juga sama Marukawa. Gue sih lebih ke ya, Spaso. dari tim Arthur, juara Arthur, sih. Arthur. Mungkin Arthur Irawan karena memberikan setelah dia masuk Persik Kediri naik kan. Langsung naik. Iya. Itu bisa. Sebutin juga dong bahwa sebetulnya CEO yang sekarang Persik itu disupport sama Marco juga sebetulnya. Oke, berarti mau ikut komen? Gua juga boleh? Bali United dari Bali United. Bro Nuri, impactnya bagus. Bro Nuri. Untuk Royal Arthur ya. Oke, Jebretim. Pelatih terbaik siapa? Pemain muda terbaik? Pemain terbaik juga boleh. Ikutan nimbrung nanti kita sambil menunggu pengumuman ya di pekan ke 34 atau 33 nanti kita tunggu aja. Oke, ini kita juga akan singgung pemain-pemain apa ya? Masih asing aja pemain terbaik. Iya, Emang ada siapa lagi sih pemain? Spaso nggak asing loh. Iya sih. Nah, Dia bisa ini karena kondisi di sini kan nggak kepikiran ya, pertanyaan juga kaget ditanya kayak begitu. Kalau misalkan kita lagi di rumah nanti kepikiran si ini si ini. bisa aja loh Spaso ngeboyong dua-duanya kan. Stefano Lillipali kan jelek di awal, tapi sekarang kerjasamanya dengan Spaso kan menghasilkan yang paling banyak dari jumlah gol dan assist. Jadi ya bisa juga dia masuk. Tapi kalau gue bilang tetap Taisei Marukawa secara individu ya. Oke. Selain kalau penghargaan itu apa aja? Pelatih, pemain muda, pemain Penjaga gawang. terbaik, penjaga gawang terbaik. Teja lah. Penjaga Iya, gawang Teja. terbaik. Teja itu ada 5 pertandingan Teja, kalau dia Teja. nggak bikin save. Itu harusnya Teja ya? harusnya di Persib adil lah kalau memang ada bonus tentang pencetak gol, tapi ada juga bonus yang dihitungnya per save gitu ya. Dan itu kayaknya Teja harus dapat bonus itu Ada kan? Ya clean Sekali sheet 50 aja. juta. Nanti tadi belum masuk hitungan. Iya kan timnya papan tengah lah maksudnya. Ya Oh, maksudnya Persija sekarang bukan tim papan atas, Vin. Iya, cuman di papan tengah nggak masuk persaingan juara gitu kan. Ya mungkin kalau 3 besar Andi Tani masuk, tapi nggak Kan Ando peringkat Ari 2. ada loh. Nah, kalau gue lebih lihat kayak dari sisi save atau oke. dari clean sheet yang didapatkin klub itu kan. Dan Persib pun jadi timnya dengan kebobolan yang nggak banyak kan. Ya, betul. Kebobolannya nggak banyak, itu sih fair. Fair. Mas kita? Ya sama. Gue dari awal gue bilang Teja. Nah, bisa duluan lo Teja saya bilang dulu. Dia sih pasti Teja ya. Tadi gue heran dia nggak Robert Rene. Tim paling fair play. Tim paling fair play kan suka ada. Jadi pengadilan fair play itu sebenarnya tinggal itu kartu kuning gampang. Kalau Iya, itu repot nih. Gua aja nggak tahu yang sekarang kartu kuning paling dikit siapa ngapain. tapi kan pernah ya waktu itu Indonesia dapat penghargaan tim paling fair play itu. Salah hitung kalau nggak mungkin kasihan lah apresiasi. Kan paling simpel itu indikatornya jelas nggak diperdebatkan, kartu kuning paling sedikit, kartu merah paling sedikit udah. Oke. Siapa paling dikit siapa sih? Lu kan Paling banyak Karena kalau kelakuan berantem di lapangan semuanya kayaknya pernah gitu. Jadi nggak ada yang betul-betul fair play, indikator yang pasti apa itu kartu kuningnya. Tapi 2 tim teratas nih Persib sama Bali United termasuk Masuk fair yang play, kan? enggak, justru malah yang paling banyak dapat Paling banyak dan kartu kuning. kalau bicara Bali gue nggak setuju mereka fair play. Kenapa? oke. Mereka berantem di antara teman sendiri loh. Iya, dan Coret. ada pernah dapat kartu merah juga gitu kan. Jadi siapa dong? Ayo, jagoan lu. Persita kalau gue bilangnya. Iya itu ada. Ya gue cuma mancing pertanyaan aja gila tadi kan. Itu bakal keluar juga tuh di fair play. Persita Tangerang loh. Oke. Jadi tunggu aja berarti. Juara harapan yang suka ada tuh yang pialanya elang ya saya di atas tuh. Juara harapan itu artinya kalau itu 1, 2, 3, 4 nggak masuk Asia nanti karena sesuatu dan lain hal mereka Tanya kan sebutin. Iya tinggal hitung aja udah hitung kartu kuning, saya nggak ngitung Itu aja ya. di mana itu yang Masa indikatornya kartu kuning doang sih? iya, kartu kuning kartu merah. Oke. Pemain. Masih nih? Ah, pemain asing. Oh masih nih. Oh, masih lah. Oh. Masih Nah, ada itu yang soal disebutin di timnas. sini tuh jangan-jangan PT Liga aja nggak kepikiran bikin anugerah kayak gini loh. Persita loh, Persita. Salah satu pemain ini kan adalah cetak gol ke gawang mertuanya sendiri. Dia minta Oh maaf. iya karena iya kita iya. Persita. Herwin. Lucu itu. Gol terbaik. No, ini lucu itu. Jadi Golnya terakhir itu kan. nasib mertua di tangan menantu gitu. Jadi, Herwin kan menantunya RD ya kan. Terus Herwin bikin gol, besoknya RD-nya nggak di Madura. Itu gol terbaik. Wah, gokil. Dia cetak gol kan dia gini-gini. Minta maaf dia itu. Fair play itu. Yang mempengaruhi nasib mertua itu loh, Pak RD sama Herwin. Ngeri ya. Gila. Parah. Urusan dalam negeri. Lu siapa? Lu pelatih terbaik siapa? Pelatih Jangan terbaik. harus beda ya. Iwan Setiawan lah. Oh, iya. Enggak lah, Spaso lah gue. Pemain terbaik Spaso Heeh. dan top scorer juga. Iyalah.
Bukan Shiro ya? Bukan Shiro. Enggak lah. Jiro ada kok di sana. Oke, kita bahas timnas sekarang. Setelah bahas 3-1, bahas timnas. Kemarin dibantai 1-5 sama anak kampus. Anak kampusnya siapa tahu mainnya reguler. Ini kenapa sebenarnya timnas memang begitu ya? Ya Nunjukin lah. kan dulu SD. waktu di awal-awal yang tur ke Eropa itu nggak, yang terus kita menghasilkan tim yang kemarin bermain di AFF, kan awalnya dibantai-bantai juga Iya, kan, iya. terus membaik ya kasih waktu lah kalau gue bilang sih. Lagian juga abis karantina, terus Nggak optimal sih kasih iya, STI. terus Ya. situasi juga lagi musim dingin ya. Betul. Dan ini kan tim yang dipersiapkan untuk World Cup Under 20 kan, Iya. ya masih panjang ya. Jadi kalau gue bilang ya tidak bisa dijudge sekarang, kalaupun setidaknya mereka sudah berusaha untuk bikin satu gol. Gua bukanlah ini ya, bukan Lagi belain pertama mereka, ya. tapi memang harus ada waktu untuk mereka. Seperti halnya AFF ini, bahwa mereka Tak kan, ada laga uji coba timnas senior di jeda internasional kali ini. Coach STI pilih fokus TC timnas U19 di Korea Selatan. Wah, oke. Ini mantap. sebentar kapan ya lawan timnas U19 Korsel ya? Gue gak terlalu ngikutin. Maret sih, pertengah 29 Maret ya kalau nggak salah. Bentar lagi kan setelah kemarin lawan Tapi memang Kampus yang diharapkan dibantai. dari tesnya di Korea ini ya, maksudnya dapat lawan-lawan yang lebih tangguh, yang nggak didapetin di dalam Makanya negeri. tadi walaupun universitas, kampus ya kan reguler. Karena kan ini mungkin mirip sama Jepang ya. Reguler apa? Emang ada kelas karyawannya? Enggak jadi gini. Maksudnya Jadi gimana? ada misalkan kalau di Jepang tuh J3-nya ya. Ah, ah. Jadi J1 J2 klub beneran. Nah, Ah. tapi di J3 ini itu lebih longgar tuh. Jadi siapapun yang memenuhi syarat misalkan punya lapangan, bagus, bisa dipakai malam dan lain sebagainya. Banyak tim kampus ya? Walaupun itu klub universitas, bahkan klub SMA misalkan ya, itu bisa daftar. Jangan-jangan nih yang university ini semacam itu gitu. K3-nya. 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 Jadi ini main mereka juga termasuk reguler gitu loh. Kalau Termasuk JAV, rutin. JAV, Waduh. Jadi gitu ya. Pan, Enggak, lagian gini deh. Kalau kita kemarin di berita-berita nih ya, lawan mahasiswa kalah. Anggap misalkan menang. Pasti dianggapnya juga ya Ya, wajar lawan lawan mahasiswa. mahasiswa, Iya. lawan kampus gitu. Jadi mendingan kalah. Kan ada hal yang perlu dibenahi gitu ya. bener. oh ini juga anak SMA Kan ini kan. juga kan tujuannya kan memang TC gitu kan wajar lah. Wajar harus dikasih kalah dulu. Anak SMA lawan anak kuliah maksud lo gitu. Iya ini kan timnas masih pada SMA kan. Semangat terus buat timnas di Korea Selatan. Boleh nih. Di Korea ya. Semoga latihannya menghasilkan yang terbaik. Dan terima kasih juga Kang Eko, Mas Gita, Bino, komen-komennya hari ini. Sampai ketemu di Depdagri Selasa depan. Thank you Jebret Tim, sehat selalu.